Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Tosau, kelas A11 NIM 22811303536. Pada pertemuan ke-9 ini, saya akan menjelaskan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, di mana diskusi kelompok kecil itu percakapan yang melibatkan kelompok-kelompok kecil di mana mereka berinteraksi, bertukar pendapat atau pikiran dalam bentuk tatap muka untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Karakteristik keterampilan diskusi kelompok kecil antara lain melibatkan sekelompok orang yang beranggotakan antara 4 sampai 9 orang atau idealnya 5 sampai 9 orang. Berlangsung dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan. Dan langsung artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu argumentasi dan saling mendengarkan serta berkomunikasi dengan orang lain, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara kelompok serta berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis dalam menuju suatu kesimpulan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, seperti diskusi dalam suasana terbuka, perencanaan yang baik yang terdiri dari A. Pemilihan topik atau minat, kemampuan siswa, dan bermakna. B. Penetapan jumlah kelompok. C. Pengaturan tempat duduk. Komponen membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Memusatkan perhatian. 2. Memperjelas masalah. 3. Menganalisis pandangan siswa. 4. Meningkatkan kontribusi siswa. 5. Menyebarkan partisipasi siswa. 6. Menutup diskusi. Adapun memusatkan perhatian antara lain A. Merumuskan tujuan awal pada diskusi serta mengenalkan masalah dalam bentuk pernyataan atau pernyataan yang menggugah rasa ingin tahu. B. Menandai dengan cermat perubahan-perubahan yang tidak relevan dari tujuan diskusi atau masalah yang sedang dibahas. Memperjelas masalah. A. Menguraikan kembali gagasan siswa yang kurang dimengerti hingga menjadi dimengerti oleh anggota kelompok. B. Meminta komentar peserta diskusi yang lain dengan mengajukan pertanyaan yang membantu memperjelas ide atau mengembangkan ide tersebut. C. Menguraikan gagasan-gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan serta contoh-contoh yang mudah dimengerti. Menganalisis pandangan siswa. A. Meneliti apakah alasan yang dikemukakan memang mempunyai dasar yang kuat. B. Memperjelas hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati. Meningkatkan kontribusi siswa antara lain A. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpikir karena pertanyaan tersebut merupakan tantangan bagi ide atau kepercayaan. B. Memberikan contoh-contoh baik verbal ataupun nonverbal yang sesuai pada saat yang tepat. Misalnya dalam bentuk cerita, gambar, atau diagram. C. Menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Antara lain 1. Memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya
sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. 2. Mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. 3. Mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. 4. Menghindari respon siswa yang bersifat serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Adapun menutup diskusi antara lain: 1. Membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. 2. Menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. 3. Melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala sikap. Hal-hal yang harus dihindari dalam diskusi kelompok antara lain: A. Memberi argumen yang tidak relevan. B. Membawa kepentingan pribadi. C. Membahas masalah pribadi di hadapan tim. D. Bersikap agresif ketika berselisih paham. E. Mengabaikan fakta. F. Tidak fokus pada prioritas. G. Tidak memperhatikan body language. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.